Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Surakman dari kelas A11 ingin menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan yang berasal dari mata kuliah Cyber Culture, yaitu tentang identitas digital, memahami diri di era media sosial dan keaslian cyber. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Cyber Culture, yaitu Dr. Esmi Salsa Sofiawati MPDI, dan yang sama-sama saya banggakan dan saya hormati para rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi UIN Cyber Cirebon Syekh Nurjati, dan juga tak lupa para viewers sekalian. Izinkan saya Surakman untuk menyampaikan tentang identitas digital, memahami diri di era media sosial dan keaslian cyber. Sebelum kita mulai, sama-sama mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam slide selanjutnya, yaitu tentang di sini kita akan membahas tentang menavigasi identitas digital. Identitas digital adalah representasi diri kita di dunia maya. Di era media sosial, penting untuk memahami bagaimana kita terlihat dan berinteraksi. Mari kita eksplorasi cara menjaga keaslian diri di dunia yang penuh dengan informasi dan pengaruh. Jadi, di dalam menavigasi identitas digital ini merupakan sebuah representasi diri kita di dunia maya. Karena di dalam era media sosial atau di dalam era digital ini sangat penting bagi kita semua untuk mengeksplor apa yang menjadi keaslian milik kita dan apa yang menjadi bukan keaslian milik kita. Jadi, dan juga informasi yang kita sampaikan itu sangat berpengaruh dan kevalidannya juga sangat berpengaruh. Jadi dalam menavigasi sebuah identitas digital ini harus dengan kepatenan keaslian apa yang telah kita buat dan apa yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, apa itu identitas digital? Identitas digital mencangkup semua informasi yang ada tentang kita di internet. Ini termasuk profil media sosial, komentar, dan interaksi. Memahami komponen ini membantu kita mengelola citra dan reputasi online kita. Jadi dalam identitas digital ini semua orang, ya baik yang ada di luar Pulau Jawa dan ada di negara lain, mereka bisa mengakses akan profil profil kita di media sosial. Dan di situ juga para netizen atau para viewer pun melihat profil kita di media sosial. Dan juga ketika kita mengupload sebuah video, banyak komentar dari para viewer atau kita berinteraksi kepada para viewers. Jadi itulah yang dimaksud dengan identitas digital, dan kita selaku penggunanya harus mengelola citra dan reputasi kita di dunia maya atau di dunia online ini atau dalam dunia digital ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, di media sosial dan diri kita, ya. Media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berkoneksi dan berbagi. Namun ini juga dapat mempengaruhi persepsi orang lain tentang kita. Penting untuk bijaksana dalam berbagi informasi dan menjaga privasi. Jadi
di dalam media sosial kemungkinan kita itu akan berkoneksi, akan berinteraksi, ya, berbagi kepada orang lain. Akan tapi pengaruhnya adalah persepsi masing-masing orang itu kan berbeda. Maka dalam penggunaan media sosial dan diri kita yang sebagai presentasi sebagai pengelola digital yang udah kita punya atau punya akun kita harus bijaksana dalam menggunakannya. Dan juga informasi itu jangan sampai orang mensalah tafsirkan atau mensalah pendapat apa yang telah kita sampaikan gitu. Jadi harus menjaga juga privasi akan di media sosial. Selanjutnya, keaslian di era digital. Menjaga keaslian di dunia maya adalah tantangan. Kita harus menyeimbangkan antara menampilkan diri yang sebenarnya dan beradaptasi dengan ekspektasi sosial. Ini membutuhkan kesadaran dan keberanian untuk tetap otentik. Jadi keaslian di dunia digital itu jangan sampai tidak asli di dunia nyatanya. Contoh, di dalam keaslian di digital itu, di media sosial itu kita baik, ya kan, selalu berbuat baik kepada orang, ya. Kayak contoh di video YouTube itu ada yang namanya berbagi bersama sesama gitu kan. Tapi kenyataannya di dunia nyatanya orang tersebut tidak berbagi gitu. Itu contoh saja. Jadi dalam menjaga keaslian di era digital itu ya sangatlah penting. Ketika orang tahu kita viral di video YouTube itu, ya kita viral itu, ya kita harus siap-siap ya memberanikan diri untuk tetap otentik apa yang kita sampaikan, apa yang keaslian kita di dunia maya tersebut atau di media sosial tersebut, ya. Dan kita harus menampilkan yang terbaik dan harus juga bisa beradaptasi. Ya, jadi di era digital harus sama ya dengan era kenyataannya. Selanjutnya, dampak negatif identitas digital. Kehadiran online yang buruk dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk kehilangan kesempatan kerja. Penting untuk memahami bagaimana jejak digital kita dapat memengaruhi masa depan kita. Jadi negatifnya dalam dunia digital atau identitas digital ini, apa yang menjadi penyampaian kita itu para viewers atau para netizen itu akan menilai gitu kan, wah ini orang baik, wah ini orang tidak baik gitu kan. Dan dampaknya nanti konsekuensinya sangat serius di dunia nyata. Dalam konteksnya apa? Ya kesempatan kecil untuk mendapatkan di dunia kerja tersebut gitu, atau orang memandangnya nanti yang ada sinis ya kan, atau tidak kita akan dijauhi di dalam dunia nyata tersebut. Ya itulah dampak negatifnya. Maka di dalam penggunaan digitalisasi ini atau media sosial ini ya, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai ketika kita bermain di dunia maya itu memiliki nilai negatif seperti itu. Selanjutnya, membangun identitas positif ya. Untuk menciptakan identitas digital yang positif, kita perlu berfokus pada konten yang membangun. Ini termasuk berbagi pencapaian, pengalaman positif, dan berinteraksi dengan cara yang konstruktif ya. Inilah jadi dalam digitalisasi ya atau dalam media sosial, kita harus memiliki identitas yang sangat positif di sini ya. Karena kenapa penting sekali ya, jangan sampai kita menjadi konten kreator atau menjadi apalah itu ya di media sosial itu bernilai tadi yang pemaparan sebelumnya, orang menilai kita negatif. Jadi harus berfokus kepada pembahasan, berfokus kepada konten yang udah dibangun. Jadi ini termasuk berbagi pencapaian yang mana kita alami apa, yang kita pengalaman kita apa. Jadi harus berinteraksi dengan cara yang konstruktif. Jadi seperti itu ya.
itu harus dibangun dalam digitalisasi ya. Di dunia maya itu harus memiliki nilai-nilai positif. Sesuai apa? Sesuai pengalaman, sesuai pencapaian. Jangan sampai ya apa yang sudah dibangun orang menilainya itu buruk kepada kita. Ya, selanjutnya strategi keamanan cyber. Dalam menjaga keamanan identitas digital sangat penting. Guna kata sandi yang kuat, aktivitas verifikasi 2 langkah, dan selalu periksa pengaturan privasi untuk melindungi informasi pribadi kita. Jadi dalam keamanan ya, karena lagi-lagi banyak di luar sana hacker ya, para ahli-ahli dalam dunia cyber, dalam dunia digital. Mereka bisa mengoprak-aprik akun kita, gitu kan. Akun kita itu akan dibajak atau akan dimiliki oleh dirinya ya, sehingga membuat citra kita menjadi buruk ya. Itu harus penting keamanan itu. Contoh diri saya pribadi ya, bukan contoh sebenarnya, ini pengalaman saya pribadi. Saya memiliki akun Facebook yang mana Facebook saya itu ternyata ada orang yang membajaknya. Itu di dalamnya itu ada orang yang membajak akun Facebook saya ya, sehingga ya isi akun Facebook saya itu ya foto-foto porno ya kan, video-video yang tidak pantas lah ya, foto-foto yang tidak pantas yang seharusnya ditampilkan di Facebook saya itu yaitu karena akun saya pada saat itu di Facebook itu dibajak oleh orang lain gitu. Makanya sampai ya ada teman saya yang langsung menghubungi saya, man itu akun Facebook ente yang bener aja, fotonya seperti itu, ada videonya seperti itu. Ya itu karena lagi-lagi akun saya itu dibajak ya. Itu pengalaman pribadi saya. Makanya keamanan sandi ini sangat penting, harus menggunakan verifikasi 2 langkah, baik itu lewat nomor telepon, baik itu lewat verifikasi dengan email atau notifikasi yang ada di handphone kita. Itu harus penting, sangat penting untuk keamanan akun kita, baik itu akun Facebook, akun YouTube dan lain sebagainya, akun IG ya. Itu harus benar-benar sangat kuat 2 langkah ini, verifikasi 2 langkah ini ya. Selanjutnya, dalam mengelola reputasi online. Reputasi online dapat dikelola melalui monitoring aktif. Gunakan alat untuk melacak sebutan nama kita dan tanggapi dengan bijak terhadap umpan balik dan kritik, gitu kan. Jadi mengelola reputasi online itu dalam konteksnya kita harus selalu monitoring dan kita harus selalu aktif, karena biasanya dalam di media sosial itu, penggunaan digitalisasi itu, ketika orang menyebutkan nama A atau brand A ya atau brand B, itu akan muncul ya secara tidak langsung, dan itu cepat-cepat kita harus aktif dan kita harus menanggapi dengan bijak. Bahasanya ya itulah umpan balik gitu terhadap kritik yang mereka berikan kepada kita ya kan, masukan yang mereka berikan kepada kita ya kan, saran-sarannya itu harus dikelola dengan bijak ya, dikelola dengan bijak. Jadi inilah yang dimaksud dengan mengelola reputasi online yang harus kita berperan aktif ya. Selanjutnya, menghadapi cyberbullying. Cyberbullying adalah masalah serius yang dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental. Penting untuk mengenali tanda-tanda dan tahu cara melaporkan serta mendapatkan dukungannya ya. Jadi cyberbullying ya sama seperti, kalau menurut saya itu yaitu kayak seperti merusak kepercayaan kita. Ini maksudnya ini membajak akun kita gitu, atau ada orang yang mencela kita di dalam media sosial tersebut, dalam digitalisasi tersebut. Ada orang yang mencela kita atau yang memperolok-olok kita di media sosial tersebut ya. Kita harus menghadapinya ya
dengan bijak, dan kalau emang itu perlu harus dilaporkan ya, serta mendapatkan dukungan ya, laporkan saja gitu ya. Makanya karena banyak ya contoh yang lain di para konten kreator ketika isinya itu ada yang ketika saling mencela ya kan, si A mencela si B, si B mencela si A, ya itulah, itu harus siap ya, dan kita harus menanggapinya dengan bijak. Jika itu mau ingin dilaporkan, silahkan laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Jadi inilah cyberbullying juga ada ternyata, bukan hanya di dunia nyata tentang bullying, di dalam media sosial juga ada ternyata. Jadi orang dibodoh-bodohin ya kan, orang dicaci maki di media sosial ya, itu banyak, bukan di dunia nyata saja, bukan ya. Lanjut, kreativitas dan ekspresi diri dalam media sosial. Media sosial adalah platform untuk kreativitas dan ekspresi diri. Gunakan kesempatan ini untuk berbagi karya dan ide yang mencerminkan siapa kita sebenarnya, tanpa takut akan penilaian orang ya kan. Jadi di era digitalisasi ini, di dalam media sosial yang kita sudah miliki, harus pede ya, harus percaya diri, dan dari situ orang bakal menilai ternyata, dan bakal masing-masing itu bakal menilai ya, diri kita. Oh ternyata si A itu seperti ini, itu oh ternyata si A itu orangnya baik, oh kata yang satunya lagi, oh si A itu orangnya kurang baik gitu kan ya. Inilah harus siap ya, dan sini mencerminkan bahwa siapa diri kita gitu, siapa diri kita sebenarnya, dan jangan takut akan penilaian yang ada di media sosial tersebut atau di era digital tersebut gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ya, etika dalam berinteraksi ya. Ketika kita biasanya ada tuh ya yang YouTube live ya kan, Instagram live juga ya kan ya, pokoknya yang berkaitan dengan live itu, Facebook yang live juga ya kan ya. Ini ketika kita berinteraksi di dunia maya memerlukan etika, hormati pendapat orang lain dan hindari konflik yang tidak perlu. Dengan etika yang baik, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih positif gitu. Kadang ketika ada orang yang live, ketika dikatain dikatain jelek atau apa gitu ya, dia marah-marah di live tersebut ya kan, itu yang tidak baik. Dia tidak menjaga etika, karena ya mungkin barangkali orang tersebut pengen mengetes diri kita ketika ada kita live itu kan, apa komentar kita gitu. Makanya harus interaksi dengan baik di dunia maya itu. Ketika kita ya dalam melakukan live streaming biasanya itu ada gitu ya, etika harus dijaga. Lanjut, masa depan identitas digital. Identitas digital akan terus berkembang seiring dengan teknologi baru. Kita harus tetap adaptasi dan proaktif dalam mengelola kehadiran online kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi masa depan identitas digital ini makin lambat laun ya benar akan selalu berkembang, maju lagi dan lebih maju lagi, dan kita harus beradaptasi dengan hal tersebut dan harus proaktif dalam mengelola dalam mengelola digitalisasi tersebut dengan baik, dan kita harus siap menghadapi tantangan nantinya di masa depan gitu ya. Kita harus siap. Selanjutnya, kesimpulannya adalah menjadi diri sendiri di era media sosial. Menjaga keaslian dan mengelola identitas digital adalah kunci ya. Harus asli ya, harus asli, itulah kuncinya. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat menavigasi dunia maya dengan percaya diri dan integritas. Jadi ya, jadilah diri sendiri, dan keasliannya juga harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita bicarakan di media sosial, terutama masalah ilmu pengetahuan, itu harus dipertanggungjawabkan. Jika ada yang ingin berkomen di dalam kolom komentar tersebut, ya tanggapi dengan baik gitu kan. Jangan sampai
ribut di kolom komentar gitu kan. Ya kalau misalkan bahasanya ada yang lebih baik dari kita, kenapa tidak, ya kan? Hadapi semuanya dengan keaslian kita. Ya kalau misalkan bahasanya kita tahu, ya katakan kita tahu, gitu kan. Kalau kita bahasanya tidak tahu, ya katakan kita tidak tahu, gitu kan. Itu contohnya. Jadi harus asli. Oke. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, ya karena diri saya masih belajar. Lagi-lagi ya saya bukan berarti menggurui atau mengajari, ini hanya sekedar berbagi ilmu pengetahuan saja. Dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin jika ada penyampaian saya yang kurang pas atau ya tidak pas lah, nggak jadi masalah, saya mohon maaf, tolong dikoreksi saja di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.